Doki murni yang memasuki tubuh Shoyan memberikannya manfaat yang tidak terbatas. Dengan doki murni seperti itu, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan memiliki kegunaan yang sangat penting ketika dia maju ke kelas Do Huang. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan energi dan waktu yang cukup besar. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara, sementara energi aran berulang kali diserap, mengikuti gaya tarikan dan pusaran yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Bahkan energi di luar lembah mulai menggumpal dan menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah. Pegunungan binatang ajaib ini memiliki banyak binatang ajaib yang kuat. Mereka sangat peka terhadap energi yang muncul. Ini kemungkinan besar akan menarik perhatian mereka. Kepompong cahaya berwarna ungu tampaknya tidak dipengaruhi oleh riak yang kuat ini. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu ini, sebagian dari energi alam di dalam lembah mulai terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Suara bersiul muncul di dalam lembah berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka tarik. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka melakukan terobosan. Medusa segera menggelengkan kepalanya saat dia melihat tindakan ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit. Dia menyapu matanya yang cantik sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang rumit. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini benar-benar sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan tertutup di bawah distorsi ruang ini. Segel luar angkasa. Goyangan ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga semakin serius saat ini. Beberapa saat kemudian, sebelum tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba memadat saat fluktuasi yang tidak biasa menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Menyusul penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan tersembunyi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menunduk dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat lembah itu kosong dari apapun saat ini. Tubuhnya bergerak dan perlahan maju ke lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang dari tempat tersebut. Medusa yang menghilang perlahan, dia muncul kembali di lembah gunung. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat dingin di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus sangat menguras tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untungnya tempat ini telah disembunyikan. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai binatang ajaib yang kuat. Jika hal itu terjadi, hasilnya akan sedikit tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang ajaib yang terbang di atas lembah, itu akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah tersebut. Kedua orang ini tidak mengizinkanku untuk bersantai sebentar. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar. Dia kemudian tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan luar biasanya sebelumnya. Lembah sekarang telah dikunci dan menyembunyikan seluruh fluktuasi yang ada dengan kekuatan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak menghilang saat ini. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Shoyan di dalam gua berulang kali menyerap semua energi yang ada.
Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini, di mana setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak Shoyan memasuki retretnya saat itu. Namun, 2 orang di dalam lembah gunung ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun. Ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari seseorang. Ketika waktu yang telah berlalu di lembah selama 4 bulan, Medusa yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya saat ini. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini, muncul 7 sisik ular berwarna di dahinya yang halus. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang samar. Tangan lembut Medusa mengusap 7 sisik berwarna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari jejak roh yang disimpan di dalam altar manusia ular. Hanya dukun ras ular yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran roh ini. Biasanya, ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan jika situasi di suku ular tersebut benar-benar menghadapi bahaya yang besar. Meskipun telah menjadi ratu ras ular selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang menimpa ras ular saat ini. Medusa menghirip udara dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba berdiri. Namun, ketika matanya menyapu kepompong dan gua, dia mulai ragu saat ini. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan kunci luar angkasa yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan kalian berdua. Ini harusnya sudah cukup untuk melindungi kalian berdua untuk maju ke kelas Dohuang. Kali ini, sepertinya ras ular sedang mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke sini lagi. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia menggosok 7 sisik ular berwarna yang panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajahnya yang cantik. Tubuhnya bergerak dan melintasi segel di ruang angkasa. Dia kemudian dengan cepat menghilang. Setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi. Tidak ada yang bisa secara acak menyerbu ke tempat itu mulai sekarang. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang suara di lembah. Tumpukan pecahan batu di pintu masuk gua masih belum menunjukkan aktivitas saat ini. Kepompong cahaya yang sangat besar di lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi yang kuat akan dapat menemukan bahwa 2 aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan dan menunggu saat yang tepat untuk melakukan terobosan. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa binatang ajaib, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam. Itu karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ungu. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang tidak biasa. Mereka takut mengganggu keberadaan yang membuat mereka merasa ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah saat ini telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang ajaib jarang ditemukan. Rumput liar di lembah tumbuh dengan cepat di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong tipis itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau. Dengan cara ini, sebuah kehancuran ditampakkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara. Itu yang memancarkan kehidupan saat ini. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah yang terisolasi dari dunia luar. 1 hari demi 1 hari berlalu. Musim semi menghilang dan musim gugur pun tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi saat itu.
Dengan menghitung waktu yang telah berlalu, retret Xiaoyan dan Xian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang lama sangat melelahkan, masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah tersebut. Lembah yang sepi dan sunyi itu sepertinya diam-diam melupakan mereka. Rumput liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam. Jika tidak terjadi kecelakaan, rumput itu akan menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu yang singkat. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya, itu akhirnya muncul di dalam lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit. Itu tiba-tiba mulai berputar secara bertahap. Energi megah mengalir dengan deras seperti badai sebelumnya. Akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini menyapu ke lembah yang sekarang tersembunyi oleh rerumputan liar. Sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ungu yang ditutupi oleh rerumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara dengan cepat. Udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, cukup untuk melihat jenis energi besar yang terkandung di dalam 2 pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa nafas yang pendek, itu benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya. Kepompong besar berwarna ungu di lembah, dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong, sementara yang lainnya memasuki gua gunung. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap saat ini. Energi alam yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang ini membutuhkan energi dalam jumlah besar. Itu telah mencapai tahap di mana mereka sudah tidak membutuhkan energi alam lagi. Kepompong cahaya di dalam lembah telah berubah warna saat ini setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong itu. Cahaya yang dipancarkan dari segel ini tampaknya sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain selain perubahan ini terjadi dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu lagi. Di dalam gua gunung, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat dengan pecahan batu. Mata yang telah ditutupi selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat ini. Itu mulai terbuka secara bertahap. Kilatan melintas melalui matanya saat matanya perlahan terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung mengeluarkan sedikit suara berdetak. Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun, itu akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menghadap ke langit. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan setebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat pemuda itu berdiri. Akhirnya, retakan itu menyebar ke setiap sudut gua. Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu itu benar-benar pecah saat ini. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda itu tidak bergerak sedikit pun meskipun batu itu telah pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong. Dia terus melayang di udara tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan dari Do Huang ya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak. Dia merasakan Doqi meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat. Itu menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah.
Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua gunung dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Shoyan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah gunung. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong itu. Namun, kekuatan spiritualnya tidak berhenti karena hal itu. Sebaliknya, dia terus menuju pegunungan binatang ajaib yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin di dalam kepala Shoyan. Tentu saja, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Shoyan tidak luput dari perhatian mereka. Hal ini menyebabkan pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak keraungan marah. Tak terhitung jumlahnya binatang ajaib mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun mereka bisa merasakan pemindaian spiritual Shoyan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk dapat melakukan sedikit pun kerusakan pada kekuatan spiritual Shoyan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Shoyan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di dalam radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sangat sulit. Karena itu, kekuatan spiritual Shoyan tidak bisa menyebar lebih jauh lagi. Itu kemudian menyusut seperti air banjir. Dengan beberapa tarikan nafas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritualnya. Sesaat kemudian, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa getaran yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Shoyan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip dan segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Shoyan baru saja memasuki segel api, ketika suara rendah dan dalam meledak dengan ledakan dalam pikirannya saat ini. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tanpa dasar di kedua sisi jalan kecil itu. Sekilas, jalan api kecil itu seperti tidak ada habisnya. Tubuh Shoyan bergerak dan dia tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil itu. Ketika kekuatan spiritualnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang, namun di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, hanya diperlukan 10 menit untuk sampai ke ujung jalan itu. Kekuatan spiritual Shoyan sedikit bergetar sebelum dengan kejam menyerbu ke depan. Roh Shoyan menyerbu ke lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Menggantikannya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki dan menopang aula besar itu. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu dibungkus dengan cahaya hijau giok. Roh Shoyan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalamnya. Roh Shoyan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutan tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di tengah aula. Di dalamnya ada seseorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul di dalam hati Shoyan adalah bahwa lelaki tua ini sebenarnya Yaula yang telah ditangkap oleh Hal of Soul saat itu. Apakah ini adalah Hal of Soul? Roh Shoyan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera,
Ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan, yang bahkan ruang itu tidak bisa menahannya, itu kemudian membawa kegelapan yang luar biasa dan tiba-tiba meletus. Setelah melakukan kontak dengannya, itu kemudian menghancurkan sisa-sisa dari kekuatan spiritual milik Shoyan. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.